Jangan cuman bilang proyeknya to the moon, tapi baca dulu white papernya. Ini beneran to the moon atau cuman omong-omong? Oke, jadi kamu perlu tahu dulu apa itu white paper dalam dunia kripto. White paper itu ibarat proposal resmi dari sebuah proyek blockchain. Isinya menjelaskan visi, misi, teknologi, tokenomics, sampai rencana pengembangan proyek itu sendiri. Jadi kalau kamu mau tahu sebuah proyek kripto itu beneran solid atau cuman hype, baca white paper adalah langkah awal yang wajib kamu kuasai. Kali ini Dudax mau kasih paham kamu terkait dengan 7 cara membaca white paper kripto dengan benar, biar kamu bisa menilai proyek kripto secara lebih cerdas dan berkelas. Pertama, periksa versi dan juga identitas penulis. Wajib kamu selalu cek siapa yang menulis dan menerbitkan white paper itu. Terus, apakah ada nama tim resmi, perusahaan, atau developer yang bisa diverifikasi? Nah, kalau identitasnya nggak jelas atau versi dokumennya nggak pernah diperbarui, itu bisa jadi tanda kurang transparan. Kedua, pahami masalah yang ingin diselesaikan. Jadi gini loh, setiap proyek kripto lahir karena ingin menyelesaikan masalah tertentu. Contohnya ya, proyek A ingin mempercepat transaksi lintas negara, seperti misalnya XRP, atau proyek B ingin menekan biaya gas fee, contohnya ada Solana dan juga Algorand. Pastikan kamu paham dulu masalahnya dan apakah masalahnya itu memang nyata dan relevan. Ketiga, analisis solusi dan teknologi yang diajukan. Lanjut ke bagian solusi. Lihat bagaimanakah proyek itu menawarkan teknologi untuk menyelesaikan masalah tadi. Apakah mereka pakai blockchain baru, layer 2, atau smart contract inovatif? Jangan lupa, perhatikan apakah solusinya realistis atau masih sekedar konsep tanpa bukti implementasi. Keempat, evaluasi tokenomics. Nah, ini bagian yang cukup penting. Tokenomics itu menjelaskan gimana token dalam proyek itu dibuat, didistribusikan, dan juga digunakan. Ini kamu perhatikan berapa total supply-nya, berapa yang dialokasikan untuk tim developer, investor, dan juga komunitas. Kalau terlalu besar dipegang tim, potensi manipulasi harga jadi lebih besar juga. Dan jangan lupa, lihat fungsi tokennya. Apakah punya utilitas nyata atau cuma dibuat untuk spekulasi? Oke, kelima, tinjau roadmap pengembangan. Karena white paper biasanya ini menyertakan roadmap, semacam timeline pengembangan proyek. Kamu cek apakah developer atau pengembang sudah menyelesaikan target-target sebelumnya dan apa rencana ke depan. Kalau roadmap-nya terlalu ambisius tapi tanpa bukti progres, ya kamu wajib curiga. Keenam, tinjau tim dan mitra atau partner strategisnya. Cari tahu siapa orang di balik proyek tersebut, latar belakang mereka, dan apakah mereka punya pengalaman atau track record di dunia blockchain. Ya itu aja. Mitra strategis juga penting. Proyek dengan partner atau kolaborator ternama biasanya lebih kredibel. Ketujuh atau yang terakhir, cermati aspek risiko dan juga regulasi. White paper yang jujur biasanya juga membahas risiko, misalnya soal keamanan, volatilitas harga, atau potensi perubahan aturan di negara tertentu. Kalau bagian ini sampai nggak ada di white paper, bisa jadi proyek tersebut belum siap secara legal maupun teknis. Oke Oce, sesuai janji Dudax, itu dia 7 cara membaca white paper kripto dengan teliti. Ingat ya, membaca white paper bukan sekedar formalitas, tapi cara terbaik buat kamu apakah sebuah proyek layak dipercaya atau tidak. Selalu pastikan kamu paham visi, teknologi, dan tokenomics-nya sebelum memutuskan untuk ikut berinvestasi. Oke, karena sudah closing, coba kita kasih pantun. Bahasa Jepang, sayonara itu artinya goodbye. Kalau hitotsu or ichi artinya satu. Ini bukan ajakan untuk buy atau sell aset kripto tertentu. Dan utamakan selalu lakukan riset sendiri atau do your own research sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe buat dapetin info kripto terbaru dari Dudax. Sampai jumpa di video edukasi Wii Crypto beda berikutnya. Hasta la vista, obrigado. Ciao.